Oke, gue sampai sekarang masih nggak percaya. Di tengah kondisi kita yang sedang berduka dan juga berkabung ini di 3 provinsi yang lagi kena dampak banjir bandang gitu ya, yang bahkan bisa menewaskan 700 orang lebih gitu. Negara kita tercinta tetap bisa menghasilkan meme dari kejadian tersebut. Nah, jadi di video ngopi kesempatan kali ini gue bakal bahas tentang sebuah meme yang rame banget di share sama orang-orang baru-baru ini gitu ya, di Facebook dan di Instagram udah banyak, terus kemudian di Twitter pun udah banyak variasi meme-nya gitu ya. Ini siapa dan ini latar belakangnya ada di mana? Gue bakal kasih tau lu semua. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Buat lo semua yang nggak tahu, ini meme lagi rame banget ya. Kalau misalnya lo cek dari beberapa postingan Instagram banyak juga gitu, kayak misalkan meme yang dibuat sama Seth Seda. Ada orang nunjuk dengan bilang, buset itu mah hasil pembelakan liar, ayo nak foto dulu cekrek. Kalau misalnya lo cek di Facebook udah banyak juga orang-orang yang nge-share. Dan kalau misalkan di Twitter udah banyak juga orang-orang yang ngebuat meme dengan variasi yang lebih beragam lagi. Ada yang pakai AI, ada yang nambahin caption lain. Gua AFK seminggu di sini dapat blowfish doang. Ini Roblox ya harusnya. Ada yang nunjuk Pak Jokowi waktu jadi gubernur Jakarta. Terus habis itu ada juga captionnya lah itu kan my bini. Buat semua yang nggak tahu ini siapa ya dan bagaimana backstory dari foto ini. Ini merupakan foto dari seorang anggota DPR namanya Mas Feral Bramasta. Beliau merupakan anggota DPR Komisi 10 kalau nggak salah yang bidangnya tentang olahraga dan juga pemuda. Ini beliau juga salah satu anggota DPR yang terkenal gitu ya karena public speakingnya yang katanya sangat amat bagus. Dimana ini berkorelasi dengan pekerjaan dia sebelumnya jadi DPR, yaitu menjadi aktor ya atau model. Makanya orang-orang banyak banget yang senang sama dia, apalagi dia sering banget juga ngonten gitu ya setelah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Dan kalau lu cek di TikTok dan juga di Instagram banyak banget fans-fansnya karena ya pada suka sama ketampanan dan juga parasnya. Well, jadi kira-kira tanggal 1 Desember 2025 lu bisa tahu doxliannya di Instagram, dia nge-share tentang foto dan juga video gitu ya. Hasil dia berkunjung ke salah satu daerah terdampak bencana banjir bandang di Padang. Lu bisa lihat sendiri captionnya di sini ya, dimana lu juga bisa tahu lokasinya lewat caption ini. Dia bilang ada saat-saat dimana kita harus berhenti sejenak dan benar-benar merasakan apa arti keteguhan. Hari ini saat tiba di salah satu titik terdampak banjir di Padang, saya merasakan sejak langkah pertama. Di tengah puing rumah-rumah yang tergenang dan bersisa lumpur, seorang ibu menceritakan bagaimana air naik begitu cepat, tak memberi waktu untuk menyelamatkan apapun. Jadi dia datang gitu ya buat ikut membantu masyarakat di sana. Kalau nggak salah tuh bareng sama ketua partainya dia. Jadi beliau itu dari PAN ya, Partai Amanat Nasional, Pak Zulkifli Hasan ya, ini nih yang lagi rame banget ya namanya naik gitu gara-gara bencana ini. Setelah beberapa tahun yang lalu sempat diwawancarain sama aktor Hollywood yang jadi Red Hulk ya. Gue udah 3 kali ngomongin di video ngopi, Om Harrison Ford. Jadi ini foto rame gara-gara dandanannya, bukan dandan tuh kayak pakaiannya gitu. Ketika beliau OTW dan juga berkunjung ke daerah terdampak. Kayak menggunakan tactical vest ya. Awalnya orang-orang ngira tuh ini rompi anti peluru. Jadi makanya makin rame lagi. Karena ngapain ke daerah terdampak tapi pakai rompi anti peluru. Ya dia klarifikasi kalau misalnya ini bukan rompi anti peluru tapi tactical vest, di mana ini rompi gitu ya bisa sangat amat membantu dia dalam naruh barang-barang, ngasih kebutuhan dan segala macam, ngasih uang kas dan lain-lain ya. Terus habis itu pakai kacamata hitam biar keren, mungkin gue nggak tahu alasannya apaan ya. Cuman yang lagi di highlight itu ya bagaimana dia menggunakan tactical vest. Gara-gara dia menggunakan tactical vest dan juga foto di slide pertama ini, dimana sepertinya banyak banget orang-orang juga gitu ya, kalau misalnya lagi ada di suatu tempat dan emang pengen orang-orang tahu kalau dia ada di tempat tersebut gitu. Foto nunjuk gitu. Lu pun pernah pasti sekali gitu ya ada di momen ini gitu. Bagus nih pemenangnya, foto gitu. Nah, jadi gara-gara semua orang pernah punya momen seperti itu dalam hidupnya, ya terus kemudian ada anggota DPR yang datang ke daerah terdampak tapi kelihatan lagi foto kayak gini, jadi seakan-akan tuh niatnya dipertanyakan. Ya banyak juga orang-orang yang berkomentar gitu ya dari postingan ini bilang kayak, oh ini cuma malah konten. Kocak pergi ke tempat banjir pakai rompi anti peluru, cocoknya ke Papua pegunungan saja cari OPM. Ya udah diklarifikasi kalau misalnya bukan rompi anti peluru ya. Lu mau ke bencana, ke korban bencana, kocak bukan ke medan perang. Satu golongan dengan Zulhas penghancur bumi. Aku juga pernah kayak gini pose pura-pura nunjuk. Itu sih tentang Gung jawabnya apa setelah ada musibah seperti ini. IG-nya kenapa ditutup komentarnya, takut sama netizen. Jadi
Emang agak sedikit ironis ya kalau misalnya ngelihat dokumentasi elemen-elemen masyarakat yang emang bener-bener pure ngebantu, sama ketika ada beberapa pejabat-pejabat yang datang ke daerah-daerah yang terkena dampak bencana gitu loh. Kayak fokusnya itu udah lain. Ini emang gak etis buat ngebandingin gitu ya. Dan alhamdulillah buat kita semua yang udah saling membantu meskipun lagi gak ada duitnya juga gitu. Ketika kayak misalnya orang-orang konten kreator misalkan ya Om Ferry Rwandi, terus habis itu Om Pras Teguh, terus habis itu Bang Reja Arab gitu ya, ketika emang mengumpulkan donasi, mereka nggak fokus ke apakah dia itu bisa kesorot atau kagak gitu loh, apakah kamera tuh fokus ke dia atau enggak gitu, tapi emang bener-bener fokus untuk ngasih bantuan gitu, ngasih tahu subscribernya atau followersnya kalau misalnya bantuannya bener-bener udah diterima sama masyarakat. Sementara kalau misalnya lu lihat dari beberapa dokumentasi pejabat yang datang gitu ya, ini lucu banget karena mereka seakan-akan powerless atau nggak punya kekuatan sama sekali, kayak sama dengan masyarakat umum pada dasarnya gitu loh. Ikut ngebantunya ngebersihin rumah, padahal mereka punya kekuatan yang lebih OP lagi gitu. Biar seenggaknya tuh bencana alam ini dampaknya nggak yang terlalu parah. Oke, kita semua udah setuju gitu, ini terjadi gara-gara curah hujan yang 1 bulan datang dalam 1 hari. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau misalnya lihat dari beberapa video, ada kayak gelondongan itu tiba-tiba keseret air gitu, terus habis itu nabrak rumahnya, ngancurin satu persatu desa yang emang awalnya ada sekarang udah nggak ada. Itu juga merupakan akumulasi dari kebijakan-kebijakan jelek. Dan mereka bisa seenggaknya tuh mencegah itu semua agar seenggaknya kalau misalnya ada bencana alam negara kita makin siap gitu. Ya mungkin nggak terlalu relate gitu sama apa yang dikerjakan sama Mas Feral gitu ya, sebagai Komisi 10 Pemuda dan juga Olahraga, tapi seenggaknya beliau datang dalam posisi anggota DPR gitu, bahkan namanya udah ditaruh di tactical face-nya tuh, Feral, DPR RI Feral. Gila, butuh berapa hari nih buat nyetaknya. Lucu banget. Terus sementara Mas Pras tuh kayak pakai kacamata dan habis itu nggak dandan sama sekali, kan kontras banget gitu ya. Dan orang tahu gitu seberapa tryhardnya pihak-pihak ini gitu dalam membantu. Tapi kita nggak etis kalau misalnya ngebandingin. Gue yakin Mas Pras dan juga Mas Feral juga nggak ada beef satu sama lain gitu ya. Tapi publik bisa menilai gitu dengan bagaimana caranya mereka datang ke lokasi bencana dan bagaimana caranya mereka mendokumentasikan dirinya sendiri gitu loh. Dan perlu diingat kalau misalkan negara kita itu udah nggak punya partai oposisi. Jadi kalau misalnya ada pejabat yang ngasih pembelaan gitu ya, kalau misalkan gue bener-bener datang dengan niat hati dan juga tulus gitu, terus habis itu marah-marahin orang-orang yang mencoba untuk ngekritik bagaimana kelakuannya dia, bilang kalau misalkan ini apa-apa politik itu harusnya nggak relevan, karena orang-orang justru udah kayak nggak punya stand ini dari partai mana, ya nggak sih, nggak ada oposisi sama sekali loh, gila. Ini pure kemarahan orang-orang kayak kenapa tanggapan bencananya tuh rada kurang responsif kalau misalnya dibandingin sama peristiwa-peristiwa yang dulu gitu loh. Sekali lagi ini agak kurang etis kalau misalnya kita ngebanding-bandingin bantuan gitu ya, tapi kalau misalnya lihat dari bagaimana Pak SBY datang ke tsunami Aceh, terus kemudian Pak Jokowi datang ke gempa di Palu, terus Bu Mega dan segala macam presiden-presiden sebelumnya gitu yang datang H+1, sementara kalau misalnya dibandingin sama banjir bandang yang udah sampai 3 provinsi ini, di mana banyak banget pejabatnya cuma datang di H+4, H+5. Jadi kayak seakan-akan tuh kalau misalnya dibanding sama masa lalu, ya gagap banget dalam menanggulangi dan juga evakuasi bencana gitu. Bahkan ada pernyataan yang diklarifikasi awalnya kayak, oh di media sosial nggak terlalu parah, tapi kalau misalnya beberapa hari kemudian langsung dibilang kayak saya tidak tahu bakal separah ini gitu. Itu yang ngomong ketua BNPB, maksudnya itu harusnya tuh beliau yang paling tahu gitu loh. Ya sekali lagi ini bisa jadi evaluasi yang besar-besaran. Gua rasa yang diprioritaskan sekarang itu bagaimana masyarakat bisa menerima bantuan gitu ya, sebanyak apapun bantuan yang mau diberikan gitu, setelah apapun itu juga bantuan. Dan jangan sampai kita sendiri nanti lupa dalam beberapa tahun ke depan gitu bagaimana pejabat-pejabat yang sekarang ini terlihat sangat amat membantu gitu ya, tapi secara kebijakan apakah bakal ikut ngebantu juga atau kagak. Ya, untuk menutup video ngopi ini gue bakal kasih lihat berita yang emang ngasih tahu kalau misalkan Mas Vera Bramasta udah klarifikasi terkait outfitnya dia yang emang viral. Di mana beliau bilang di sini, rompi taktis tidak dilengkapi plat balistik dan fungsi memang untuk membawa perlengkapan kebutuhan. Saya pada saat itu membawa perlengkapan seperti air minum, uang kas untuk dibagi-bagi dan sebagainya. Ya padahal bisa pakai tas, tapi ya kita move on ya. Begitu klarifikasinya. Saya tujuannya untuk turun langsung dan memberikan bantuan komunitas.
meninjau langsung dan berdialog dengan Pemda agar bantuan dan kejelasan para korban banjir bisa segera ditangani. Ini udah ditanggepin sama orang-orang di internet, bilang kayak nggak perlu berdialog sama Pemda juga. Pemda kayaknya sadar kalau misalkan butuh gerak cepat ya, untuk mendengarkan keluhan dari masyarakat setempat agar bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan di DPR dan menyuarakan di forum yang bersangkutan. Ya, lewat dari video juga bisa sebenarnya, tapi ya mungkin emang biar langsung ketemu ya. Sangat tidak benar dan disinformasi, jadi distorsi informasi yang terjadi dibilang anti peluru atau pelampung salah besar. Yes. Tapi masalahnya yang di komen gak cuman rompi anti pelurunya, tapi juga bagaimana penampilannya ya. Rompi tersebut bukan rompi anti peluru, melainkan detail vest yang umum dipakai di kegiatan lapangan. Itu merupakan hadiah dari rekan Al kepada saya, umum digunakan untuk peninjauan lapangan. Oh, berarti emang kagak dicetak dulu ya, sebelum ada bencana, tapi emang udah dikasih sama rekan Angkatan Laut. Sumatera Utara 293 jiwa, Sumatera Barat 165 jiwa, dan juga Aceh 173 jiwa. Ini yang meninggal ya. Nomor 31 per tanggal 2 Desember. Sekarang tanggal 4. Datanya itu kalau nggak salah udah sampai 700 orang yang meninggal dunia. Jadi begitulah kira-kira backstory dari meme orang nunjuk di pemandangan yang seperti sungai ini, coy. Ada backstory yang agak sedikit menyayat hati gitu ya, dan ini ngomongin soal pejabat banget. Lu bisa cek orang-orang pada marah gitu ya, bahkan sampai postingan ini tuh dibatasin komentarnya. Gimana teman-teman kalian semua terkait meme ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Seperti itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gue undur diri dan sampai jumpa di next video ngopi. Semoga saudara-saudara kita yang ada di sana bisa segera pulih dan juga sehat. Amin.